Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chanifa Anjaretno, NIM A01120008 dari Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu Kendal. Tugas video kali ini untuk memenuhi mata kuliah pengendalian persediaan yang diampu oleh Bapak Alfani Risman Nugroho. Adapun materi yang pertama yaitu pengendalian persediaan. Apa sih persediaan itu? Persediaan adalah aset dalam bentuk barang untuk mendukung kegiatan operasional. Kenapa memerlukan persediaan? Karena ketidakpastian permintaan pelanggan, ketidakpastian pasokan dari supplier, dan ketidakpastian tenggang waktu pemesanan. Tujuan persediaan: 1. Memberikan layanan terbaik pada pelanggan. 2. Memperlancar proses produksi. 3. Mengantisipasi stock out atau kurangnya persediaan. 4. Menghadapi fluktuasi harga. Konsep dasar persediaan yaitu kapan melakukan pemesanan dan jumlah yang harus dipesan serta kapan melakukan pemesanan kembali. Reorder point: jumlah persediaan tetap setiap kali melakukan pemesanan. Jika persediaan mencapai jumlah tertentu, dilakukan pemesanan kembali. ROP dilakukan apabila persediaan cukup untuk memenuhi kebutuhan selama waktu tenggang pemesanan atau LT. Perlu pengecekan persediaan secara fisik atau penggunaan catatan secara teratur untuk menentukan kapan pemesanan harus dilakukan. Perhatikan tabel berikut. Di tabel ini menjelaskan, jika stok awal di gudang itu 1000 dan penjualan perharinya 100, ketika sisa 500, itu untuk penjualan jangka waktu 5 hari. Nah, berarti harus membeli lagi 500 untuk memenuhi stok gudang. Yang selanjutnya ada periodic review approach. Jumlah persediaan ditinjau pada interval waktu yang sama. Pada setiap tinjauan, dilakukan pemesanan kembali dengan jumlah yang bervariasi, agar persediaan mencapai jumlah yang diinginkan. Jumlah pemesanan kembali didasarkan pada jumlah maksimal yang ditetapkan untuk setiap item persediaan. Cocok untuk pedagang eceran atau swalayan. Kita menggunakan rumus Q sama dengan TPM dikurang P dikurang GSP ditambah PLT dengan keterangan Q yaitu jumlah pemesanan persediaan kembali, TPM tingkat persediaan maksimal, P persediaan yang ada sekarang, GSP jumlah yang sedang dipesan, PLT permintaan selama tenggang waktu pemesanan. Adapun grafik ini, A menjelaskan persediaan yang dimiliki, B jumlah pemesanan, C stock out. Jadi, semisal stok dari gudang 1000. Nah, ketika dicek ada 800. Berarti harus beli 200 untuk memenuhi gudang. Kemudian, dalam beberapa waktu kembali dicek tinggal 400. Berarti harus membeli 600 untuk memenuhi stok gudang, dan pengecekan itu dilakukan secara berkala. Namun resiko dari kedua tersebut bisa stock out terjadi apabila permintaan selama lead time melebihi jumlah persediaan, atau stock out terjadi jika pesanan diterima melebihi jangka waktu lead time. Yang terakhir ada Material Recruitment Planning Approach, sistem yang dirancang secara khusus untuk permintaan secara bergelombang yang dependen. Itu tadi materi yang pertama. Sekarang kita masuk materi yang kedua, yaitu biaya persediaan. Biaya persediaan dibagi menjadi 5. Yang pertama, biaya pemesanan. Biaya pemesanan dapat berupa biaya penulisan pesanan, biaya pemrosesan pesanan, biaya materai atau perangko, biaya faktur, biaya pengetesan, biaya pengawasan, dan biaya transportasi. Semakin besar frekuensi pembelian, maka semakin besar biaya pemesanan. Yang kedua, biaya penyimpanan, carrying cost atau holding cost. Dibagi menjadi 3. Biaya modal, opportunity cost atau biaya modal yang diinvestasikan dalam persediaan, gedung, dan peralatan yang diperlukan untuk mengadakan dan memelihara persediaan. Biaya simpan, biaya sewa gudang, perawatan dan perbaikan bangunan, listrik, gaji personel keamanan,
pajak atas persediaan, pajak dan asuransi peralatan, biaya penyusutan, dan perbaikan peralatan. Biaya risiko, biaya keuangan, asuransi persediaan, biaya susut secara fisik, dan risiko kehilangan. Beberapa komponen biaya penyimpanan secara relatif sangat kecil, tetapi secara total biaya penyimpanan ini cukup besar. Biasanya, biaya penyimpanan berkisar 35% dari nilai persediaan. Sebagian besar biaya penyimpanan merupakan biaya modal atau opportunity cost. Dapat dilihat pada grafik di bawah. Semakin besar frekuensi pembelian, maka semakin kecil biaya penyimpanan. Selanjutnya ada biaya kekurangan persediaan atau stock out cost. Biaya kekurangan persediaan atau stock out terjadi apabila persediaan tidak tersedia di gudang ketika dibutuhkan untuk produksi atau ketika customer memintanya. Biaya yang dikaitkan dengan stock out meliputi biaya penjualan atau permintaan yang hilang. Maksudnya biaya ini sangat sulit dihitung. Biaya yang dikaitkan dengan proses pemesanan seperti biaya ekspedisi khusus, biaya penanganan khusus, biaya penjadwalan sesuai kembali produksi, biaya penundaan, dan biaya bahan pengganti. Yang selanjutnya ada biaya yang dikaitkan dengan kapasitas. Biaya ini terjadi karena perubahan dalam kapasitas produksi. Perubahan kapasitas produksi diperlukan karena perusahaan berusaha untuk memenuhi fluktuasi dalam permintaan. Perubahan kapasitas produksi menghendaki adanya perubahan dalam persediaan. Biaya yang dikaitkan dengan kapasitas dapat berupa biaya kerja lembur untuk meningkatkan kapasitas, latihan tenaga kerja baru, dan biaya perputaran tenaga kerja atau labor turnover cost. Dan yang terakhir, biaya bahan atau barang itu sendiri. Biaya bahan atau barang adalah harga yang harus dibayarkan atas item yang dibeli. Biaya ini akan dipengaruhi oleh besarnya diskon yang diberikan oleh supplier. Oleh karena itu, biaya bahan atau barang akan bermanfaat dalam menentukan apakah perusahaan sebaiknya menggunakan harga diskon atau tidak. Sekian untuk materi kali ini, semoga bermanfaat. Tetap di rumah dan jaga kesehatan.